Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berbahagia sekali pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dan saudaraku sekalian untuk merefleksikan kembali tentang metode pendidikan terbaik bagi putra-putri kita. Hari ini sangat relevan sekali karena pada saat sekarang ini kita masih mengalami pandemi COVID-19, di mana-mana terjadi beberapa persoalan, terutama yang terkait dengan anak-anak kita. Karena anak-anak kita memusatkan segala kegiatannya di rumah, maka timbul kebosanan, kejenuhan, dan yang paling memprihatinkan adalah menurut data yang dikupas oleh KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, menyebutkan bahwa di masa pandemik ini, angka kekerasan terhadap anak semakin meningkat. Tentu saja hal ini sangat memprihatinkan. Maka di sini kita perlu kembali menggali wawasan Islam yang mengupas tentang bagaimana kita mendidik anak agar mereka betah di rumah, menjadikan rumah kita sebagai rumah pusat kedamaian, pusat kebahagiaan, dan pusat interaksi di antara anggota keluarga sehingga baiti jannati tercipta untuk mendukung pendidikan terbaik bagi putra-putri kita. Karena pendidikan terbaik adalah hak paling dasar yang harus kita berikan sebagai orang tua kepada anak-anak kita sebagaimana dikutip dalam KHA, yaitu Konvensi Hak Anak yang dideklarasikan oleh PBB, yaitu memberikan hak anak dalam masalah pendidikan sesuai dengan keyakinan yang diyakini oleh anak-anak kita dan sesuai dengan budaya yang melingkupinya. Dalam sebuah pesan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nahl ayat 25, ayat 125, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Di dalam firman ini Allah menyebutkan bahwa ada 3 metode terbaik yang bisa kita terapkan kepada anak-anak kita agar anak-anak kita tetap istiqomah untuk menapaki jalan Islam menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala melalui metode pendidikan. Yang pertama adalah dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah mereka termasuk anak-anak kita menapaki jalan Tuhanmu bil hikmati, dengan hikmah. Hikmah di sini bisa kita artikan yang pertama adalah kebijaksanaan, kearifan. Bagaimana sebagai orang tua kita bersikap kepada anak-anak, baik anak-anak yang kita lahirkan maupun anak-anak yang hidup di sekeliling kita, memahami karakter, memahami hobi dan potensi mereka untuk terus kita kembangkan. Kita dukung agar mereka meraih prestasi setinggi-tingginya, menjadi manusia yang mandiri, yang berani dan bermanfaat bagi orang lain. Kemudian yang kedua, kebijaksanaan. Hikmah bisa kita artikan dengan mendidik berdasarkan cinta. Cinta yang lahir dari sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan kunci pertama yang harus kita biasakan di dalam keluarga kita adalah mengajak anak-anak kita cinta akrab terhadap Al-Quran. Dengan Al-Quran, maka insya Allah ketentraman itu akan diturunkan oleh Allah kepada semua anggota keluarga dan rahmat Allah selalu melimpah di dalam keluarga kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan
majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatsluna kitaballahi wa yatadarasuna fima bainahum. Jadi tidak berkumpul beberapa orang di sebuah rumah dari beberapa rumah Allah ketika dibacakan oleh ayat-ayat Allah, dan kemudian mereka saling belajar, saling mengajarkan di antara mereka, illa ma nazalat alaihi mustakinatu, kecuali Allah menurunkan kepada mereka semua ketentraman, ketenangan. Kemudian disebutkan di hadis selanjutnya, wa ghasyiyat hubur rahmatu, dan kemudian Allah melimpahkan rahmatnya. Dan wa hafazzhumul malaikatu, kemudian para malaikat berkumpul untuk mendoakan kita semua. Dan wa dzakarallahu fiman indahu, dan Allah banyak menyebut kita yang cinta akrab Al-Quran pada para kekasihnya yang juga akrab terhadap Al-Quran. Jadi di sini yang menjadi kunci kita semua untuk menciptakan ketentraman agar kita dekat dengan anak, bisa berinteraksi secara efektif dengan anak, yaitu cinta dan akrab dengan Al-Quran. Nah, itu metode yang pertama, yaitu bil hikmah. Kemudian yang kedua dilanjutkan dalam ayat tersebut, wal mau'idotil hasanah, yaitu nasihat yang baik. Nasihat yang baik adalah yang pertama, nasihat yang mencerahkan. Poin yang kedua, nasihat yang menggerakkan. Nasihat yang mencerahkan adalah nasihat yang bisa menanamkan nilai-nilai pada anak, sehingga anak-anak kita, putra-putri kita bisa membedakan mana yang baik dan tidak, dan mana yang benar dan mana yang harus ditinggalkan. Yang kedua, menggerakkan dalam arti bahwa dengan nilai-nilai yang telah diyakininya, maka anak-anak akan tersemangati, termotivasi untuk melakukan apa yang mereka yakini benar dan meninggalkan apa yang mereka yakini tidak benar. Nah, dari sini disyaratkan ada satu hal yang sangat harus diperhatikan oleh para orang tua. Nilai sebagus apapun tidak akan ada artinya apabila kita tidak bisa memberi tauladan yang baik kepada anak-anak kita. Jadi mau'idhah hasanah bisa kita artikan adalah memberi tauladan yang baik kepada anak-anak kita. Sebagaimana para ahli pendidikan anak menyebutkan bahwa anak adalah peniru yang paling jenius dan brilian. Jadi apapun yang mereka lihat, apapun yang mereka rasakan, mereka terbiasa untuk mencontoh. Nah, makanya kalau kita melihat ada anak kita atau anak-anak di sekitar kita yang melakukan kesalahan, maka yang harus dikoreksi pertama kali itu adalah orang terdekatnya, terutama kita sebagai orang tua. Kalau ada yang salah berarti ada kekeliruan di dalam sikap orang tua. Itu metode pendidikan yang kedua. Yang ketiga, metode pendidikan dengan wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan cara yang lebih baik. Hal ini juga bisa kita pahami bahwa membangun diskusi, dialog yang interaktif di dalam keluarga, terutama dengan anak-anak kita, sangat diperlukan. Karena dengan diskusi, interaksi yang efektif, komunikatif, maka ini akan melahirkan sikap percaya diri, keberanian di dalam diri anak untuk mengungkapkan pendapat, untuk mengungkapkan gagasannya. Karena disinyalir oleh KPAI juga salah satu faktor yang memicu terjadinya kekerasan terhadap anak, karena anak tidak bisa berani bilang tidak. Nah, dengan kita membelajarkan mereka belajar untuk bisa berdiskusi, berdialog, maka ketika terjadi kekerasan kepada mereka, mereka akan berusaha menolak dengan mengatakan tidak. Bahkan kalau bisa mereka kita arahkan, kita dorong untuk melawan apapun yang menurut mereka mengganggu kenyamanan pribadi mereka, sesuatu yang mendolimi mereka, sesuatu yang merugikan mereka. Oleh karena itu, sahabat-sahabatku, saudaraku, bapak dan ibu sekalian, marilah kita sekarang selalu berikhtiar untuk memberi pendidikan yang terbaik kepada anak-anak kita, dan hasil akhirnya insya Allah selalu memberikan yang terbaik, karena Allah tahu mana yang harusnya kita berikan dan mana yang harusnya kita tidak berikan. Ada salah satu pendapat dari seorang sejarawan dan berpesan kepada kita, bangsa yang baik adalah bangsa yang memperhatikan anak-anaknya. Jadi
Masa depan kemanusiaan kita tercermin dari apa yang telah kita lakukan dan apa yang sedang kita berikan kepada anak-anak kita sekarang. Jadi marilah kita mohonkan kepada Allah, semoga Allah selalu meringankan langkah kita dalam mendidik anak-anak kita dengan memberikan pendidikan yang terbaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.